Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih. GBI Borpanas sudah mengadakan ibadah secara langsung di gedung gereja dengan menjalankan protokol new normal yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian tetap sehat dan kiranya keadaan ini semakin membaik supaya kita dapat bersama-sama beribadah di gedung gereja GBI Borpanas. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Shalom. Sedang jemaat Ibu Borpanas dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pagi hari ini kita tetap mengadakan ibadah secara YouTube channel, sebab masih ada beberapa jemaat yang belum mengikuti ibadah di gereja. Kiranya melalui ibadah YouTube channel ini, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah pada pagi hari ini kita percaya Tuhan melawat kita semua. Kita akan suatu pujian, seringkali kita tidak mengerti akan setiap dalam kehidupan kita. Saya mengajak Bapak sekalian yang ada di rumah, bersama-sama kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari hati kita yang paling dalam. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan seribu tanda, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar sepenuh hati mengambang, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sekali lagi sering kita mengerti, sering kita mengerti jalan-jalan seribu tanda, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela, sepenuh hati mengambang, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu.
Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memohon pengurapan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan. Kau hadir di tengah ibadah kami, walaupun Tuhan kami tidak bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, dan memimpin acara ibadah ini dari awal sampai tamatnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pujian ini ada hubungan dengan penyampaian firman Tuhan yang saya sampaikan. Sungguh benar betapa singkatnya hari umur manusia. Melalui pujian ini kiranya kita menyadari betapa singkatnya hidup kita di bumi ini. Betapa singkatnya
Sebelum menyampaikan firman Tuhan, sampaikan kembali kita angkat pujian ini. Kita angkat rapnya saja. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Menghitung sisa masa hidupku. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Biarlah Roh Kudus memimpin setiap langkah hidup kami, supaya kami Tuhan memaknai kehidupan kami dengan sungguh-sungguh. Betapa singkatnya umur hidup kami di dunia ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Di dalam setiap kehidupan kita manusia, seringkali tanpa kita menyadari, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya sangat tragis kehidupan ini. Sangat memprihatinkan kalau kita tidak menyadari tentang hari hidup yang kita jalani selama kita hidup di bumi ini. Kita tidak menyadari sesungguhnya kematian ada di depan setiap kehidupan kita manusia yang ada di muka bumi ini. Melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak sekalian, saya mengajak kita melalui firman Tuhan ini dengan satu judul yang saya angkat, betapa singkatnya umur manusia. Di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa umur manusia hanya 70 sampai 80 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun, namun kebanggaannya adalah kesukaran dan kesulitan. Jadi tanpa kita menyadari Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa umur kita ini hanya singkat saja. Apakah yang dapat kita banggakan, kita sombongkan, sekalipun kita mempunyai banyak harta di bumi ini, tetapi akhirnya kita tidak membawa apa-apa. Alkitab katakan kita lahir dengan telanjang, kita pun akan kembali dengan telanjang. Sesungguhnya bahwa setiap orang yang mati dikuburkan tidak memakai peti, seperti Tuhan Yesus ketika meninggal dunia dikuburkan hanya dengan kain kapan. Namun di hari-hari hidup kita manusia, menurut orang-orang barat, mati memakai jas, sepatu, ya, di dalam peti mungkin ada yang dia bawa, barang-barang yang dia
sangat dia sukai, sehingga di peti mati pun dia bawa. Kita akan melihat bahwa betapa hidup kita ini tidak ada yang dapat kita banggakan. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, mari kita akan melihat di sini ayat yang ke-24 sampai dengan 25, bahwa hidup kita seperti rumput dan seperti bunga rumput. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-24 sampai dengan 25, saya akan bacakan ayat-ayat ini. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi umur manusia itu betapa singkatnya. Hari ini kita ada, hari ini rumput hidup, dan besok bunga rumput layu. Ini pun yang kita alami sebagai manusia. Hari ini kita ada, hari ini kita masih hidup, masih dapat bersama-sama dengan keluarga. Tapi tidak kita ketahui, mungkin di tengah malam kita menghembuskan napas yang terakhir. Atau mungkin kita bangun pagi, ternyata kita tidak bangun, kita meninggal dunia. Kalau kita menyadari di hari-hari ini, orang-orang yang sehat pun juga dalam kondisi tubuh yang sehat, tanpa disadari bisa dengan tiba-tiba meninggal dunia, tanpa gejala ODP dan lain sebagainya. Dengan tubuh yang sehat bisa terpapar, tergeletak, meninggal dunia. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita menyadarinya, bahwa hidup kita ini mudah sekali dan sangat rentan dalam kematian yang tanpa kita sadari. Hari ini kita sehat, besok bisa meninggal dunia. Dalam pembacaan 1 Petrus 1:24 sampai 25 dikatakan kita seperti rumput dan bunga rumput. Oleh sebab itu dan karena itu kita harus dengan sungguh-sungguh, kita harus dengan sungguh-sungguh mempunyai suatu kehidupan yang bermakna bagi Tuhan dan berguna untuk Tuhan. Dan hidup kita pun dapat dinikmati oleh Tuhan. Kiranya kehidupan kita yang sesungguhnya ini harus menjadikan kita adalah anak-anak Tuhan yang semakin dewasa, bertumbuh, dan bisa mendapatkan hasil buah yang dapat dinikmati. Dengan hal-hal tersebut, Alkitab mengatakan bahwa kalau kita berkenan kepada Tuhan, hidup tidak bercacat, tidak bercela, Tuhan dapat menikmati hidup kita ini. Kita bagaikan anak-anak yang mengerti yang diinginkan oleh Bapa kita. Secara rohani Bapa di sorga menginginkan, merindukan kita supaya di dalam kehidupan kita sebagai umat perjanjiannya, kita semakin dewasa, semakin bertumbuh dan menghasilkan buah. Maka dikatakan, masuklah dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Hai sahabatku yang setia, masuk dalam perkenananku sebagai kaum keluarga kerajaan Allah. Mari kita lihat di sini ada beberapa hal yang menjadi bagian atau poin-poin supaya kita mengerti di dalam menyikapi kehidupan kita yang sangat singkat ini. Baru beberapa hari yang lalu
di aula atau gedung serbaguna GB Bor Panas. Senin yang lalu seorang tua umur 61 meninggal dunia bukan karena COVID-19, penyakit ya, gagal ginjal dan komplikasi penyakit yang lain. Beberapa hari kemudian datang lagi berita untuk Makero Serbaguna, umur 34, masih sangat muda, baru punya anak umur 3 atau 4 bulan, masih sangat kecil. Artinya di sini saya mengatakan belum sampai target yang Tuhan tentukan melalui Mazmur 90 ayat 10 ini. Belum sampai kategori 70 tahun. Yang pertama 61. Yang kedua baru umur 34 tahun. Betapa singkat dan masih muda mereka telah meninggal dunia. Yang umur 34 tahun kena tumor di otaknya. Tumor di otak. Jadi kedua-duanya bukan terpapar karena virus corona, bukan karena COVID-19, tetapi karena penyakit yang lain, ginjal dan tumor otak. Mari kita melihat 3 bagian yang harus kita miliki bersama-sama kalau kita mau dikatakan kita adalah waris kerajaan Allah, atau kita katakan kaum keluarga kerajaan Allah. Kehidupan kita bukan di bumi ini, rumah kita bukan di dunia, tapi sesungguhnya Tuhan telah menyediakan kita tempat di langit baru, bumi yang baru. Hal yang pertama, kita harus dengan sungguh-sungguh meningkatkan tingkat kerohanian kita melebihi daripada orang Kristen yang lain. Kita harus makin hari makin naik level. Kita harus lebih daripada yang lain. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20 mengatakan, agar kiranya keagamaan kita, lebih baik saya bacakan saja, supaya kita tidak sama dengan yang lain. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tingkatannya kita harus melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bukan melebihi jemaat-jemaat biasa, tingkatan jemaat kaum awam. Tetapi kita harus lebih dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Siapakah ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Ya orang-orang yang menguasai Alkitab, hukum-hukum Taurat dia mengerti. Dan orang-orang Farisi dia banyak menghafal firman Tuhan. Jadi bukan sekedar tingkat kerohanian kita melebihi standar umum atau orang yang biasa. Tidak dengan demikian, tapi Alkitab katakan tingkat keagamaan kita harus lebih daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi hal yang pertama, kita harus meningkatkan kerohanian kita. Mutu rohani kita harus lebih. Jangan seperti yang biasa-biasa saja. Lebih. Hal yang kedua, kita tidak hanya berorientasi dengan perkara-perkara yang ada di bumi ini. Kita tidak hanya memukuskan fokus hidup kita hanya perkara-perkara di dunia. Tetapi dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai 2, KB yang kedua. Kolose 3 1 sampai yang kedua.
hendaklah kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang ada di bumi ini. Jadi setelah kita meningkatkan tingkat kerohanian kita dengan cara kita baca firman Tuhan, mempelajari seluruh Alkitab, dan kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan untuk dapat melebihi ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan yang kedua, kita tidak hanya memikirkan perkara-perkara yang ada di bumi ini. Maksudnya kita harus mempunyai waktu untuk tetap kita di dalam hubungan kepada Tuhan. Mempunyai waktu dalam kesibukan yang kita kerjakan hal-hal di bumi ini. Banyak orang berkata, saya tidak punya waktu untuk beribadah, saya tidak punya waktu untuk berdoa dan lain sebagainya. Tapi kita harus dengan sungguh-sungguh, bukan hanya menyisihkan waktu, tapi kita harus mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk kita mencari Tuhan, supaya kita terfokus kepada apa yang Tuhan katakan. Kita tidak memperkarakan kehidupan kita dengan dunia ini, tapi kita memperkarakan kehidupan kita ketika kita nanti meninggal dunia. Kita akan menghadap penghakiman yang hakimnya Tuhan sendiri. Jadi dengan kata lain, kita harus dengan sungguh-sungguh untuk mencari dan mengerjakan tentang kehidupan kekekalan kita nanti. Sebab nanti setelah kita mati, api neraka yang kekal dan surga yang kekal. Jadi hanya dua, api yang kekal atau surga yang kekal. Tentang kekekalan yang harus kita benar-benar memperjuangkan selama kita hidup masih di dalam dunia ini. Kita harus mengerti dalam setiap orientasi kehidupan kita, apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita perbuat. Kita harus melakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bukan hanya perkara-perkara yang ada di dunia ini yang menjadi orientasi hidup kita, tetapi sesungguhnya kita pun juga harus memikirkan tentang kehidupan yang akan datang. Setelah kita mati nanti, ada kehidupan yang akan kita hadapi bersama-sama. Memang selama kita hidup di bumi ini, kita harus mencari nafkah. Kita harus bertanggung jawab buat keluarga kita. Seorang suami bertanggung jawab buat istri dan anak-anaknya. Orang istri, dia harus juga tanggung jawab untuk keluarganya. Tak lagi seorang istri yang telah tinggalkan suami, dia bertanggung jawab buat keluarga. Ini proses kehidupan kita. Tetapi setelah kita mati, kita pun juga ada tanggung jawab. Kemanakah kita nanti setelah kita meninggal dunia? Oleh karena itu mulai hari ini, Pendeta Gilbert katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Harinya pertobatan untuk kita bisa masuk dalam kerajaan Allah hari ini, bukan besok. Bukan menunda-nunda waktu pertobatan kita besok atau lusa, tapi hari ini. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini adalah harinya pertobatan untuk kita sekalian. Maka sebab itu kita harus bertobat setiap hari. Setiap hari kita harus bertobat, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, kita harus semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ini. Dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, mari kita lihat. Apakah sesungguhnya yang menjadikan
kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34 dikatakan di sini. Injil Yohanes 4 ayat yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi hal yang ketiga, kita harus mengerti kehendak Bapa di surga. Untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap pribadi kita, manusia yang masih diberikan kesempatan hidup di bumi ini. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa di surga yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Setelah Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan amanat kepada kita. Dia memberikan tanggung jawab kepada kita sekalian. Inilah yang Dia katakan kepada kita juga, manusia yang masih hidup di hari-hari ini. Yesus naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi Tuhan mengirim Roh penolong, Roh penghibur, Roh Kudus pada setiap kita, untuk dapat juga kita melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, untuk dapat menyelesaikan pekerjaan Bapa di surga yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Tapi hari ini pekerjaan Tuhan Yesus diberikan kepada kita semua, karena kita semua adalah hamba-hamba Allah. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak boleh lengah, tidak boleh ada kesempatan sedikit pun juga untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita sekalian. Jadi orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, yang mengerti akan kehendak Tuhan, pasti dengan yakin saya mengatakan orang tersebut bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Orang yang sudah mengerti kehendak Tuhan, dia akan dewasa di dalam pemikiran dan dia akan diberikan kecerdasan dalam roh. Kecerdasan di dalam roh. Dia tidak akan lagi memperhitungkan kehidupannya untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang diembankan kepadanya. Tidak ada hitung-hitungan lagi. Tidak ada lagi tawar-menawar ketika Tuhan memerintahkan kita untuk pergi melakukan amanat Tuhan, jadikanlah segala bangsa menjadi murid-Mu. Tidak hanya kita mengklaim janji Tuhan tentang berkat-berkat jasmani saja. Kita hanya mau menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita terima. Tapi tidak ada kerinduan untuk memberi. Yang sesungguhnya kita terima berkat dari Tuhan. Kita menerima anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menerima kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan pekerjaan yang diembankan kepada kita untuk dapat kita selesaikan. Kita menerima, kita pun juga memberi. Terima, beri, terima kasih. Terima dan mengasihi. Mengasihi jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh untuk mereka juga mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat kita. Akhirnya Bapak sekalian, seharusnya kita berkata, dengan apakah aku dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan memberikan kita kesehatan sampai hari ini. Kita masih dapat menikmati kehidupan kita dengan tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang sehat, tidak mengalami isolasi maupun karantina di rumah maupun di rumah sakit. Kita masih dapat menikmati kehidupan ini dengan sungguh-sungguh penuh dengan sukacita. Dapat melakukan segala pekerjaan yang kita lakukan karena kita masih diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Akhirnya kiranya supaya Tuhan menjadikan hidup kita ini berkenan kepadanya,
tidak bercacat dan tidak bercela. Hal yang kedua, kita harus memikirkan langit baru, bumi yang baru, LB3. Dengan kata lain, perkara-perkara yang di atas harus kita terus mengejarnya agar kita dapat yang Tuhan telah canangkan dalam hidup kita. Hal yang ketiga, bahwa dunia ini bukanlah kesenangan bagi kita. Dunia ini bukan lagi kebanggaan dan kesenangan kita. Hanya satu-satunya kesenangan kita, Tuhan Yesus saja. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya percaya dengan yakin kalau ketiga hal ini kita bersama-sama percaya melakukan, Bapak sekalian, kita akan berjumpa nanti di langit baru, bumi yang baru, di sorga yang permana. Kita tidak hanya bersama-sama di dunia ini, kita tidak hanya sama-sama berada di GB Borpanas, tapi ketika kita meninggal kita akan bertemu di sana. Walaupun kita mungkin tidak kenal muka dengan muka, tapi saya percaya kita akan berjumpa di sana. Inilah ciri-ciri orang yang tahu dan mengerti kehidupan yang sesungguhnya. Inilah dia. Di hal yang pertama, kita harus mempunyai tingkat keren kita melebihi, bukan hanya melebihi jemaat biasa, tapi standar kita lebih dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hal yang kedua, orientasi hidup kita bukan perkara-perkara di bumi ini, hanya cari duit, cari kekayaan. Kita harus sungguh-sungguh memperkarakan tentang kekekalan kita di sorga atau di neraka. Yang ketiga, kita harus sungguh-sungguh mengerti kehendak Allah Bapa di surga. Apakah yang menjadi kehendak Bapa di surga? Yesus katakan, makananku ialah melakukan segala kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Inilah ketiga hal yang diberikan kepada kita semua. Ini yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh sidang jemaat GB Borpanas dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan. Kita sama-sama Tuhan dengan seluruh jemaat-Mu, Tuhan. Kami percaya dengan yakin betapa singkatnya hidup ini. Kami hidup di dunia ini hanya sementara, Tuhan. Kalau Tuhan menganugerahkan kami hidup sampai 70 tahun, itu merupakan hal yang sungguh luar biasa. Banyak orang-orang yang belum sampai umur 40 atau 50 tahun sudah meninggal dunia, Tuhan. Kami menyadari, Tuhan, di dalam arena pertandingan kami harus dapat menyelesaikannya, Tuhan, dengan mempersiapkan dalam segala kehidupan kami yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan, untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa di surga. Dan kiranya ya Tuhan, supaya kami boleh menyikapi, Tuhan, mensikapi kehidupan ini dengan sungguh-sungguh serius, Tuhan. Tidak lagi kami bermain-main, atau kami menyia-nyiakan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami semua. Biarlah kami tidak tertolak ketika kami mati dalam menghadapi penghakiman Tuhan. Engkau berkata, aku tidak kenal Engkau, nyala daripadaku. Percumalah kiranya Tuhan kami setia beribadah kepadamu, Tuhan. Tetapi kalau kami tertolak ketika penghakiman itu tiba saatnya buat kami semua, kami tidak serius untuk memperkarakan perkara-perkara kehidupan kami untuk kekekalan nanti. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan, agar kiranya Roh Kudus memimpin kami semua. Melalui Tuhan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, seluruh jemaat-Mu diberkati oleh Engkau, Tuhan. Yang sakit kiranya Engkau sembuhkan mereka, yang lemah kuatkan, yang susah berikan penghiburan. Usaha pekerjaan mereka, Tuhan, Kau berkati mereka, Tuhan. Mereka tetap mengandalkan Tuhan satu-satunya sebagai penolong mereka, sebagai kebanggaan mereka, Tuhan. Bukan dunia ini, Tuhan. Karena dunia ini semakin lama semakin hancur, semakin penuh dengan kejahatan itu, Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu, dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik Bapak sekalian,
kita sudah sama menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan juga dalam mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan sebagai Allah kita dan Tuhan kita. Dia mendengarkan segala seruan doa kita. Dia bisa melakukan hal-hal yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu, saya memberitahukan kepada jemaat, sudah 2 pekan ini, minggu lalu dan minggu ini, di gereja sudah diadakan ibadah. Ibadah yang pertama, mungkin minggu depan ibadah yang kedua pun akan kita adakan juga. Namun belum boleh berdekat-dekatan, duduknya masih social distancing. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah yang mengikuti ibadah YouTube channel ini juga dapat menyisikan ya berkat-berkat Bapak Ibu sekalian melalui persembahan untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GB Borpanas. Kiranya Tuhan memberkati sampai minggu depan tetap kami mengadakan ibadah melalui YouTube channel. Bagi Bapak Ibu yang masih belum dapat mengikuti ibadah di gereja maupun juga memberikan pelayanan melalui ibadah di rumah Bapak Ibu masing-masing. Tuhan memberkati. Mari kita tutup ibadah ini dengan kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak sekalian dimanapun engkau berada, dengan sukacita melalui pimpinan Roh Kudus menolong kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selesailah ibadah kita pagi hari ini.